Ini bukan risiko teoritis. Ini adalah mekanisme penegakan nyata yang dirancang untuk melindungi integritas Pi Network. Oke, sesuai judul Pi Network terbaru hari ini. Selamat datang kembali di channel Bangkit Kembali. Mudah-mudahan hari ini teman-teman dimanapun berada tetap sehat dan tetap semangat. Yang pasti 1 kali 24 jam klik petir, jangan lupa itu ya. Karena diperkirakan pasca Open Mainnet atau setelah Open Mainnet diperkirakan beberapa tahun untuk mendapatkan satu koin. Maka daripada itu jangan lupa 1 kali 24 jam klik petir. Bagi teman-teman yang hari ini sedang sakit, semoga saya doakan cepat sembuh dan disembuhkan seperti sedia kala. Dan bagi teman-teman yang hari ini sedang bekerja, tetap semangat dalam bekerja dan diberikan rezeki yang barokah. Amin ya robbal alamin. Oke teman-teman, seperti biasa kita update terus informasi terkait Pi Network, yang mana Pi Network sudah menunjukkan taringnya ya, yang mana Pi Network sekarang sudah menentukan hari dan tanggalnya terkait Open Mainnet, yaitu pada kuartal 1 tahun 2025 dan pada tanggal 20 Februari yaitu Open Network atau Open Mainnet. Pada saat itu firewall akan dibuka dan kita bebas mentransaksikan koin-koin kita, yaitu baik di market yang sudah merilis Pi Network dan juga utilitas yang sudah ready yang akan dibarengkan dengan pada saat Open Mainnet, yaitu 20 aplikasi dan beberapa aplikasi dan ratusan mungkin ribuan aplikasi akan menyusul pada saatnya nanti setelah Open Mainnet. Baik teman-teman, di sini ada informasi yang sangat menarik yang kita harus pelajari dan harus kita ingat bahwasanya ada mekanisme tertentu yang harus kita patuhi. Core Team akan memantau setelah Open Mainnet dan itu akan dipantau secara AI dan akan dilacak secara AI karena Core Team akan mempertahankan nilai value agar tetap aman dan stabil, agar tetap dinamis dan tetap menggunakan yaitu koin Pi dalam waktu yang sangat panjang sekali, dan ketahanan utilitas juga dan ketahanan nilai value itu sendiri akan bertahan dalam jangka waktu yang sangat lama. Core Team akan menindak tegas para pioner yang memfiatkan sebelum Open Mainnet. Baik, untuk mempersingkat waktu, mari kita simak informasi terupdate kali ini agar teman-teman tidak gagal paham dalam menyikapi setiap informasi yang ada. Transaksi ilegal di jaringan Pi, peringatan kritis bagi para pelopor. Keserakahan mengubah segalanya menjadi tidak ada. Jelajahi makna sebenarnya dari menjadi seorang pioner. Tidak ada obat untuk pelanggaran aturan. Kemudian saat kita mendekati peluncuran Open Mainnet, tren yang mengkhawatirkan telah muncul. Beberapa individu mengabaikan kontribusi jaringan yang sebenarnya dan malah mencoba mengakumulasi Pi melalui transaksi peer-to-peer yang tidak sah menggunakan mata uang fiat. Kemudian metode ini sangat berbahaya dan para pelopor harus diingatkan tentang risiko yang terlibat. Kebijakan mainnet tertutup Pi Network secara tegas melarang transaksi melalui bursa yang tidak sah, dan yang lebih penting, Pi dilindungi, dipantau dan dilacak oleh algoritma AI canggih yang memastikan kepatuhan terhadap integritas jaringan. Analisis ini bertujuan untuk mengklarifikasi mengapa terlibat dalam transaksi semacam itu
merupakan kesalahan serius. Menguraikan konsekuensi potensial dan memberikan peringatan keras terhadap tindakan penegakan hukum di masa mendatang terhadap pelanggaran kebijakan. 1. PAI tidak untuk dijual. Transaksi tidak sah merupakan pelanggaran. Tim inti PAI telah secara tegas menyatakan bahwa PAI saat ini berada dalam fase jaringan tertutup. Artinya, PAI tidak terdaftar secara resmi di bursa manapun. Tidak ada entitas pihak ketiga yang memiliki kewenangan untuk memperdagangkan PAI. Segala upaya membeli atau menjual PAI di luar ekosistem yang sah melanggar kebijakan jaringan PAI. Pada tanggal 29 Desember tahun 2002, pengumuman resmi dari tim inti PAI Network menyadari bahwa bursa pihak ketiga yang tidak sah berupaya mencantumkan PAI tanpa persetujuan dan bahwa daftar tersebut tidak berafiliasi dengan PAI Network dengan cara apapun. PAI Network sangat menyarankan para pioner untuk tidak terlibat dengan bursa atau pelaku yang tidak dikenal ini, karena hal tersebut dapat mengakibatkan kerugian atau kerusakan. Selama periode mainnet tertutup, perdagangan PAI melalui bursa secara tegas dilarang, dan tindakan tersebut merupakan pelanggaran kebijakan PAI. Ini berarti setiap individu yang mencoba membeli PAI dengan mata uang fiat di luar sistem penambangan resmi melanggar ketentuan PAI dan terlibat dalam aktivitas berisiko tinggi. Kemudian yang kedua, bahaya transaksi PAI yang tidak sah. Banyak individu yang terlibat dalam transaksi PAI di luar jaringan gagal menyadarkan bahwa PAI Network bukanlah mata uang kripto biasa. Ia dilindungi oleh sistem pemantauan AI canggih yang melacak semua aktivitas di seluruh jaringan. Apa artinya ini? Jaringan PAI dapat melacak dan mencatat transaksi yang mencurigakan. Algoritma AI menganalisis perilaku pengguna untuk mendeteksi pelanggaran kebijakan. Transaksi yang melanggar kebijakan jaringan PAI dapat ditandai untuk tindakan penegakan hukum sekalipun transaksi terjadi antara individu perorangan. Transaksi tersebut tidaklah tak terlihat. Jaringan dapat dan akan mengidentifikasi aktivitas yang mencurigakan. Kemudian, risiko nyata setiap pioner yang terlibat dalam transaksi tidak sah dapat menghadapi hukuman berat. Yang ketiga, konsekuensi yang mungkin terjadi pembekuan dan penyitaan akun. PAI Network memiliki beberapa tindakan penegakan hukum untuk melindungi integritas jaringan dan memastikan kepatuhan terhadap kebijakannya. Kemungkinan hukum atas transaksi ilegal. 1. Pembekuan akun. Pengguna yang terlibat dalam perdagangan tidak sah mungkin memiliki akses dompet PAI mereka dibatasi, yang membuat saldo mereka tidak dapat diakses untuk sementara atau selamanya. Yang kedua, penyitaan PAI yang diperoleh secara ilegal. Setiap PAI yang diperoleh melalui transaksi yang tidak sesuai dapat dilacak dan disita oleh tim inti. Ketiga, daftar hitam permanen. Pelanggaran berulang dapat dilarang berpartisipasi dalam ekosistem jaringan PAI secara permanen. Kehilangan akses ke mainnet terbuka dan utilitas masa depan. Yang keempat, migrasi tertunda atau ditolak. Pelanggar mungkin tidak memenuhi syarat untuk persetujuan KYC atau migrasi mainnet, yang berarti saldo PAI mereka bisa menjadi tidak berharga di masa mendatang. Jika Anda terlibat transaksi ilegal, hentikan segera. Jika Anda mempertimbangkan untuk membeli PAI dari sumber yang tidak sah, jangan. Satu-satunya cara untuk benar-benar mendapatkan manfaat dari PAI Network adalah melalui partisipasi yang sah. Tetap patuh,
berkontribusi pada jaringan, dan amankan tempat Anda di masa depan keuangan terdesentralisasi. Pelopor sejati mengikuti aturan, membangun komunitas, dan menambang pai dengan cara yang benar. Mereka yang melanggar prinsip akan ditinggal.